Legenda Pangeran Amat Muda, cerita dari Provinsi Aceh. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah wilayah negeri Alas. Negeri Alas masuk ke sebuah wilayah Aceh. Negeri Alas tersendiri dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja dan ratu negeri Alas sudah lama menikah, namun mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan akhir-akhir ini raja pun sering melamun cemas memikirkan nasib kerajaan Alas jika mereka tak memiliki putra mahkota. Ratu pun berusaha untuk menghibur raja dan berkata, "Kita sudah berusaha keras, sebaiknya kita bersabar dan terus berdoa." Dan raja pun tersenyum sambil menjawab, "Sungguh Kanda beruntung memiliki istri seperti Dinda." "Benar," kata Dinda, "kita tak boleh berhenti berusaha dan berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita," ucap sang raja. Dan suatu pagi, ratu pun tak enak badan dan tubuhnya lemas. Raja pun panik dan tabib kerajaan dipanggil untuk memeriksa ratu. "Selamat Baginda, ratu sedang mengandung," kata tabib sambil menyalami tangan raja. Raja dan ratu pun amat senang mendengar perkataan tabib itu. Mereka mengucap syukur pada Tuhan. Kabar kehamilan ratu pun cepat tersebar. Seluruh rakyat bersuka cita. Ratu melahirkan bayi laki-laki yang sempurna, tampan, berkulit bersih dan berambut tebal. Raja pun menggelar pesta besar-besaran untuk menyambut putranya. Selain seluruh rakyat, semua hewan dan makhluk halus pun turut diundang dalam pesta itu. Raja pun mengumumkan bahwa putranya bernama Amat Muda. Pangeran Amat Muda tumbuh menjadi anak yang lucu dan pintar. Usianya pun belum genap 10 tahun dan sang ayah mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh rakyat berduka cita atas kehilangan raja yang arif dan budiman tersebut. Dan lalu muncullah persoalan di istana. Siapa yang akan menjadi seorang raja di istana? Namun Pangeran Amat Muda masih sangat kecil jika untuk memimpin sebuah istana. Oleh karena itu, ratu memutuskan untuk menyerahkan tahta sementara kepada adik raja. Lama-kelamaan sang paman lupa diri. Ia ingin menjadi raja selama-lamanya. Dan paman pun berusaha untuk menyingkirkan Pangeran Amat Muda beserta ibunya. Mula-mula Amaratu dan pangeran dipindahkan ke belakang. Lalu sang paman juga mengabaikan kesejahteraan sang ratu. Ratu yang baik hati tersebut tidak berprasangka buruk terhadap sang paman. Semua perilaku sang paman dianggap baik-baik saja. Dan pada suatu hari, sang paman mengumpulkan para prajurit untuk memerintahkan sang ratu dan pangeran berburu ke hutan. Kemudian untuk meninggalkan mereka di sana. Prajurit pun bingung dan berkata, "Bukankah Pangeran Amat Muda adalah putra mahkota negeri Alas?" Tanya sang prajurit. "Tutup mulutmu. Akulah raja negeri Alas," ucap sang paman. "Laksanakan perintahku atau kalian hukum." Akhirnya ratu dan pangeran Amat Muda dibuang ke hutan. Pangeran Amat Muda adalah anak yang pintar dan tidak manja. Meskipun hidup di rumah sederhana di hutan, ia tak pernah mengeluh. Ia bahkan sering membantu ibunya mencari makanan atau buah-buahan di dalam hutan. Pada suatu hari, ketika Pangeran Amat Muda mencari buah-buahan, ia menemukan sungai yang penuh ikan dengan ranting pohon yang sudah diasah tajam.
Ia menangkap ikan itu dalam sekejap. Ia berhasil menangkap beberapa ekor ikan. Dan sesampainya di rumah, ratu menyambut hasil tangkapan itu dengan gembira. Saat membersihkan para ikan, sang ratu merasa ada benda keras di dalam. Ratu mengira itu adalah ikan. Namun seiring mengamati sang ratu, ternyata itu adalah emas. Ratu pun berteriak kepada aman, "Cepatlah kemari." Dan ibu menemukan sebutir emas di dalam perut ikan. Ketika pangeran Aman Muda ternyata setiap ikan memiliki sebutir emas dan mereka mengambil ia pun juga membeli selimut dan pakaian baru. Setiap hari pangeran Aman Muda menjual uang mereka dan seterusnya menjadi banyak. Dan sekarang mereka memiliki rumah karena hancur mereka juga tak bertanggung kekayaan dan kemewahnya terdengar sampai ke negeri atas. Ucap Pangeran Aman Muda mengira jika dia berhasil, pemikirannya Pangeran Aman Muda dan ibunya telah jadi terpikirkan. Dan ia pun memerintah para prajuritnya untuk menjemput dan menyuruh Pangeran Aman Muda kembali ke istana. Setibanya Pangeran Aman Muda beserta ratu di istana, sang paman berkata kepada Aman Muda, "Kau sudah dewasa. Sekarang mungkin sudah saatnya kau menjadi raja. Tapi tidak semudah itu. Kau boleh menjadi raja jika berhasil memetik sebutir kelapa gading." "Bukan kelapa gading sembarangan," ucap sang paman. "Tapi kelapa gading dari pulau kecil di tengah laut. Jika kau berhasil, kau boleh kembali ke istana. Tapi jika gagal, tahta kerajaan ini selamanya menjadi milikku." Lanjut paman dalam hati. Sang paman tertawa. Laut itu dijaga oleh 3 hewan buas yang siap memangsa siapa saja yang lewat. Aman Muda tak mungkin selamat, pikirnya. Pangeran setuju. Ia memang ingin, dan Aman Muda pun menerima persyaratan itu. Ia memang ingin kembali ke istana demi kebahagiaan ibunya. Saat Pangeran Aman Muda mendayung, dan pada suatu hari Pangeran Aman Muda pergi ke laut untuk mencari kelapa tersebut. Saat Pangeran Aman Muda mendayung, air laut bergejolak. Perahu yang ditumpanginya nyaris terbalik. Ia amat ketakutan. Lalu muncullah seekor ikan besar, didampingi seekor buaya dan seekor naga. Ucap sang naga, "Hai anak muda, berani-beraninya kau melewati wilayah kami sampai sini." Dan mereka pun bertanya, "Siapakah hendak kemana?" tanya naga tersebut. Dengan gemetar Pangeran Aman Muda menjawab, "Namaku Aman Muda. Aku hendak ke pulau di tengah laut untuk memetik sebutir kelapa gading."
bersyukur lalu mendayung perahunya pulang. Paman, ini kelapa gading yang paman minta. Sekarang saatnya paman menepati janji sang paman. Heran, bagaimana mungkin Aman Ude bisa kembali dengan selamat. Lalu sadarlah